Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Aisyah dari kelas 03 PPKP 003. Di sini saya ingin memenuhi uh, tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media ajar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sulastri SPD MH. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi PPKN di tingkat SMA kelas 11 di semester 2, yaitu semester genap. Saya akan membahas pada kemampuan dasar 3.5 yang merupakan mengkaji kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan juga strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada rumusan tujuan pembelajaran kemampuan dasar atau CABD. Yang pertama di sini audiens, yang merupakan peserta didik. Condition, setelah menonton video ancaman integritas nasional, behavior menganalisis, dan degree-nya kasus ancaman terhadap kedudukan NKRI dan strategi cara mengatasinya. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada IPK, ada 3 IPK. Yang pertama memahami ancaman terhadap integrasional, yang kedua menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integritas nasional. Dan yang ketiga, ada mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, ada 3. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Dan yang terakhir di sini ada siswa diharapkan mampu mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada subbab. Yang pertama ada ancaman terhadap integrasi nasional, dan yang kedua ada strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sekarang Ibu akan absen, siapa saja yang tidak hadir ya. Gimana ketua kelas? Coba yang tidak hadir disebutkan. Oh, nihil ya, berarti di sini masuk semua. Kemudian sesuai dengan pertemuan pertama kita tentang ancaman Ipolexos Budakam, apakah ada yang sudah baca nih tentang materi ini? Oh, belum. Jadi kita akan membahas bersama-sama ya.
Sesuai dengan video yang tadi sudah kita lihat, jadi di sini akan membahas ulang sedikit. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya, yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kebinekaan atau keberagaman yang terjadi di Indonesia ini merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan tersebut, mudah untuk membuat penduduk Indonesia yang berbeda ini, tapi bisa saja untuk bersatu dengan adanya kebinekaan itu. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini, di sini coba siapa yang uh, tahu pengertian dari ancaman? Oh iya, betul ya Rizka. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan dan dapat merubah atau merombak kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Oke anak-anak, kita masuk di kegiatan pembelajaran pertama yang merupakan ancaman terhadap integrasi nasional. Di sini yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman, salah satunya dari paham komunisme yang masih harus diwaspadai. Dan yang kedua ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman politik dari dalam negeri dapat dilihat dari gerakan separatisme. Dan dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Kemudian, yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini memiliki dua ya, ada ancaman internal dan ancaman eksternal. Internal itu dari dalam dan eksternal itu dari luar. Yang pertama yang dari internal akan Ibu jelaskan. Inflasi, yang kedua pengangguran, hal atau keadaan penganggur yang tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan. Dan yang ketiga ada infrastruktur, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dan yang keempat ada kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Yang kedua ancaman eksternalnya, di sini ada 3 poin. Yang pertama ada ketergantungan terhadap asing, dan yang kedua daya saing yang rendah, dan yang ketiga kinerja ekonomi yang buruk. Yang keempat, ada ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Jadi seperti ancaman dari bidang ekonomi tadi ya. Ancaman dari dalam sendiri didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, kelatar belakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia sendiri. Jadi, kita sebagai manusia harus menjaga entah baik budaya kita maupun lingkungan kita. Dan sini yang terakhir ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang seperti kita tahu, wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Jika anak-anak tanya, siapa sih Bu yang mempertahankan keamanan di Indonesia sekarang? Yang seperti kita tahu juga, jawabannya adalah TNI dan polisi. TNI bertugas untuk menjaga garda terdepan Indonesia seperti perbatasan-perbatasan antar negara, sedangkan polisi diminta untuk menjaga masyarakat agar tidak terjadinya kericuhan atau bentrok di suatu masyarakat tersendiri. Jadi anak-anak, kesimpulannya tentang ancaman integritas nasional tadi, kita sebagai warga Indonesia harus bisa mengantisipasi tentang ancaman-ancaman integritas di negara kita.
baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus pintar dalam menghadapi berbagai rintangan di negara kita, terutama di integritas nasional ini. Oke, untuk tugas Ibu akan berikan di 5.1, coba nanti kalian lihat. Dan pertemuan selanjutnya Ibu minta kalian untuk membaca terlebih dahulu ya materinya. Ya sudah, itu saja. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.